Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Untuk yang merasa kekurangan, itu harus melihat kenyataan ya. Kenyataannya apa yang diberikan, kelebihan-kelebihan itu jauh lebih banyak daripada kekurangan yang dirasakan. Ingat prinsipnya, apabila kalian bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah ya. Syukuran itu yang paling penting. Nah, baik. Akhir pekan. Mau habis akhir pekannya ya. Ini beberapa hari ya, 2 hari tuh, sudah beberapa hari ya. Tidak bisa membuat konten, mohon maaf. Mudah-mudahan yang kangen tambah kangen, yang tidak kangen tambah penasaran. Baik, beritanya, melihat berita ada nanti akan kita buat setelah video ini. Yang ini kita akan berfokus dulu terhadap hasil dari sidang eksepsinya Dr. Tifa. Karena memang kita sudah melihat ya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. JPU itu pada akhirnya mengambil langkah memperbaiki dan sudah diregistrasikan akan terjadi sidang kembali tanggal 6 Agustus pekan ini ya, pekan depan atau pekan ini kalau sekarang kita ngitungnya akhir pekan, berarti pekan depan. Ya, tanggal 6 Agustus akan dimulai itu. Dan para ahli hukum sudah berbeda pandangan. Yang berbeda pandangan itu hanya termul saja, yang tidak termul tidak berbeda pandangan. Jadi seharusnya JPU itu tidak melakukan yang namanya koreksi ya atau revisi, tetapi melakukan yang namanya banding, gugatan banding. Nah, dalam hal inilah kita akan berbicara. Jadi saya mendapatkan satu channel baru, ini saya mendapatkannya. Channelnya entah sudah lama atau baru. Ini nama channelnya Sky Law Firm. Yang berbicara di sini namanya adalah Bang Leo. Saya juga baru pertama kali melihat beliau di YouTube, entah yang lain. Nah, ini bagi saya menarik karena pandangan-pandangan ahli hukum murni ya, yang tidak masuk ke dalam drama ijazah Jokowi, tetapi murni melihat dari bidang hukum. Ini menarik untuk disimak supaya kita mengetahui apakah dalam perkara partikular ini, ya dalam perkara ijazah Jokowi saja atau dalam perkara sidangnya Dr. Tifa, apakah hukum itu tegak atau tidak. Nah, ini akan kita bahas ya. Karena yang membahas ini bukan orang yang masuk ke dalam permasalahan ijazah Jokowi secara khusus. Dan bukan politikus juga. Ini murni pandangan hukum. Nah, karena videonya agak panjang supaya saya tidak terlalu lama berbicara, kita saksikan ya. Dan kalau perlu kita akan koreksi. Bukan koreksi, kita akan reaksi nanti di beberapa bagian. Kita simak ya. Ini dari kalangan betul-betul ahli hukum. Kita saksikan. Oke, kita sekarang langsung masuk aja kali ya ke sesi pertanyaan gitu. Oke. Oh baik, sebentar ya, saya lupa. Sebelumnya ini ada mukodimah ya, ada pembukaan bagus sekali yang mengatakan bahwa di dalam permasalahan ijazah Jokowi ini banyak sekali drama, tetapi kita tidak akan membahas dramanya, kita hanya akan membahas pandangan hukumnya. Itu ya, dicatat baik-baik. Langsung tanya aja ya Bang. Di sini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bang. Nah, kan jadi gini Bang. Buat yang baru mendengar terkait dengan eksepsi ini, apa sih sebenarnya kan? Kayak Dokter Tifa, misalnya nih pada kemarin itu kan dalam eksepsinya itu kan dikabulkan nih Bang. Nah, beberapa ada orang awam itu mengatakan bahwa oh berarti kalau misalnya eksepsinya ini dikabulkan berarti udah akhir dari segalanya dong. Berarti Dokter Tifa menang dong. Seperti itu atau belum tentu sih Bang. Nah, mungkin boleh dijelaskan biar teman-teman kita juga sekalian belajar nih pada podcast pada hari ini. Oke, jadi memang teman-teman sekalian, pertama saya mesti menjelaskan dulu karena untuk saat ini ada perbedaan istilah. Jadi kalau kita ngomongin eksepsi itu memang bahasa yang lazim dipergunakan pada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana ini. Nah, kalau kita berbicara tentang eksepsi ini, mungkin padanannya atau istilah barunya di dalam KUHP baru itu adalah perlawanan namanya, bukan lagi eksepsi. Jadi kalau kita ngomongin eksepsi itu kan kalau seperti di dalam KUHP lama di ketentuan 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu KUHP lama itu yang mengatur tentang eksepsi itu atau keberatan lah.
istilah di KUHP lama itu namanya keberatan. Esensinya itu sama dengan perlawanan di dalam pasal di dalam pasal 200 berapa tadi itu. Jadi di dalam KUHP baru ini esensinya itu di dalam pasal 206 kalau tidak salah Iya. itu menggunakan istilah perlawanan, ya kan? Nah, kalau di dalam hukum perdata juga sebenarnya di hukum acara perdata juga dikenal yang namanya eksepsi itu. Eksepsi di dalam hukum perdata itu kan esensinya bisa menyangkut hukum acaranya, menyangkut formilnya, bisa menyangkut pokok perkaranya, ya kan? Itu kalau di dalam hukum acara perdata. Tetapi berbeda halnya kalau kita ngomongin hukum acara pidana. Ternyata di dalam hukum acara pidana itu materi dari eksepsi atau materi dari perlawanan itu hanya dibatasi terhadap formilnya saja, gitu loh. Apa sih yang boleh diajukan eksepsi atau di dalam KUHP baru itu disebut dengan perlawanan, apa yang boleh diajukan? Di dalam pasal 206 itu sudah dibatasi, sama dengan ketentuan pasal 156 KUHP lama. Materi perlawanan itu hanya terbatas pada aspek pertama kewenangan pengadilan, kemudian surat dakwaan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan harus dibatalkan. Nah, kalau kita ngomongin kompetensi pengadilan ini tentu berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, ya teman-teman sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama, kompetensi absolut peradilan di Indonesia itu ada 4 kan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Jadi kalau kita ngomongin soal kompetensi absolut, tentu akan berkaitan dari 3 lembaga peradilan ini yang saya sudah jelaskan ada 4 itu. Tetapi kalau kemudian kita berbicara pengadilan mana yang berwenang, itu menyangkut kompetensi relatif. Itu menyangkut tempat kejadian tindak pidananya. Itu mempengaruhi. Contoh, kalau tindak pidananya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka kompetensi relatifnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi dalam konteks soal kompetensi relatif ini ternyata dibolehkan untuk disimpangi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak selalu contoh kejadian tempat kejadiannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah kemudian satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa itu hanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ternyata di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu diberikan peluang atau kesempatan jika ada alasan yang cukup itu boleh dipindahkan kompetensi relatifnya. Contoh untuk alasan keamanan. Pernah nggak teman-teman dulu ingat sidangnya Ahok? Ahok itu kan dipindah-pindah tuh sidangnya. Itu dibolehkan karena menyangkut alasan keamanan pada saat itu. Kemudian pernah nggak teman-teman sidang mantan Bupati Pangkalan namanya Fuad Amin? Itu kejadiannya kan di wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan persidangannya dilaksanakan di Jakarta, sama alasannya untuk alasan keamanan. Selain alasan keamanan, apalagi yang boleh dilakukan? Saksi-saksinya. Contoh, saksinya banyak di Jakarta, kejadiannya di Surabaya. Mana yang berwenang mengadili? Prinsipnya kan Surabaya, tempat kejadian. Ya, prinsip kalau kejadiannya di Surabaya, saksinya di Jakarta. Prinsipnya kan di Surabaya. Itu boleh tetap disidangkan di Jakarta. Untuk alasan apa? Saksinya itu ternyata lebih banyak di Jakarta. Jadi kalau dilakukan sidang di Surabaya akan menghambat, akan mempersulit, akan bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana dan biaya murah itu tadi. Jadi memang menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif itu sifatnya masih berkaitan dengan hukum formil, hukum pidana formil, hukum acara pidana, tidak menyentuh pokok perkara. Kemudian yang kedua, surat dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan tidak dapat diterima itu berkaitan biasanya, contoh, ada nebis in idem, gitu loh. Atau ada daluarsa. Atau ternyata tersangkanya atau terdakwanya itu meninggal dunia. Itu sifatnya yang tidak harus dibuktikan masalah perbuatannya. Cukup dibuktikan, contoh, ternyata kejadiannya tahun sekian, dituntutnya tahun sekian, sudah lewat masa daluarsa. Itu masuk pada konteks surat dakwaan tidak dapat diterima, gitu. Atau nebis in idem, tidak perlu dibuktikan pokok perkaranya, tinggal dibuktikan, oh ternyata untuk perkara ini sudah pernah ada putusan nomor sekian, maka dia masuk ranah nebis in idem, gitu loh. Terus yang ketiga, menyangkut soal apa? Terdakwanya meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, sudah nggak boleh dituntut. Itu berkaitan dengan surat dakwaan tidak dapat diterima. Kemudian yang ketiga, itu menyangkut surat dakwaan harus dibatalkan. Surat dakwaan harus dibatalkan ini menyangkut terkait dengan apa? Menyangkut terkait dengan ketentuan atau syarat dalam surat dakwaan yang sudah diatur di mana? Di dalam pasal 75 KUHP baru. Gitu loh. Kalau di dalam KUHP baru itu diatur di dalam pasal 75. Kalau di dalam KUHP lama kalau tidak salah itu diatur di dalam pasal 143.
kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, di dalam pasal 75 ini sudah ditentukan di dalam ayat 2-nya. 75 ayat 2 itu sudah dijelaskan secara tegas bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal penandatanganan, nama lengkap yang huruf A-nya, kemudian huruf B, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Yang huruf C-nya itu pasal undang-undang yang dilanggar dan tanda tangan penuntut umum, ya kan? Nah, ini selanjutnya disebutkan di dalam pasal 75 ayat 3, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Artinya apa? Dakwaan, penuntut umum dalam membuat surat dakwaan itu harus memperhatikan, harus memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B. Jika tidak dipenuhi, apa konsekuensi hukumnya? Surat dakwaannya batal demi hukum. Konsekuensinya apa ketika surat dakwaan itu batal demi hukum? Nanti hakim akan mengembalikan berkas perkaranya ke penuntut umum. Dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Gitu. Jadi teman-teman semua, teman-teman yang setia menyaksikan Sky Love Home, jadi di KUHP ini juga kalau nanti teman-teman baca ada istilah-istilah yang akan bertentangan, contoh di 206 dibilang perlawanan. Tapi kalau teman-teman baca pasal 75 ayat 5 ini digunakannya istilah dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada 4 masih diajukan keberatan. Jadi di sebagian ketentuannya itu masih menggunakan istilah keberatan. Ya karena esensinya sebenarnya sama. Gitu loh. Itu prinsipnya seperti itu. Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 4 ini, ketika surat dakwaannya dibatalkan karena tidak memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana, konsekuensi hukumnya apa? Dakwaannya bisa diperbaiki dan bisa diajukan kembali. Jadi kalau tadi Cecil bilang ada pertanyaan, ada pernyataan bahwa dengan dikabulkannya perlawanan ini mengenai surat dakwaan dibatalkan, apakah kemudian sudah selesai? Apakah kemudian berarti Dr. Tifa ini udah bebas murni sepenuhnya, udah selesai? Belum. Karena apa? Putusan selah itu masih menyangkut formilnya saja. Bahkan sebenarnya Dr. Tifa dan penasihat hukumnya ini justru memberikan masukan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan melengkapi dakwaannya. Itulah kenapa sebenarnya teman-teman ini sekalian sharing aja. Baik, sebentar ya. Ini apa namanya? Yang bisa kita pahami dari penjelasan Bung Leo. Yang pertama, kita harus masuk dulu terhadap apa esensi dari eksepsi itu sendiri, atau dalam bahasa yang baru disebut perlawanan ya, tetapi masih juga disebut keberatan. Jadi ada inkonsistensi di dalam istilah dan ini harus diperbaiki. Itu adalah PR-nya DPR ya. DPR itu memang dewan banyak PR tuh. Ini jadi materi perlawanan kita pakai perlawanan saja ya, karena itu yang di dalam KUHP baru tuh. Materi perlawanan itu hanya formil saja. Nah, di sini berarti putusan atas perlawanan, yaitu putusan atas eksepsi, berarti itu putusan atas formil. Nah, yang menarik ya, kalau kita juga mendengarkan penjelasannya Refli Harun misalkan, apabila formilnya itu cacat, maka material tidak bisa dilanjutkan. Karena itu akan menjadi kesewenang-wenangan. Dan jelas kita tidak mau pengadilan itu berlaku sewenang-wenang. Pengadilan itu dia harus menetapkan keputusan material atas formil yang baik. Nah, apabila formilnya cacat, maka tidak ada putusan material yang baik. Nah, maka Pak Leo di sini membahas dan ini sudah sering dibahas ya, yang namanya eksepsi itu hanya 3 saja, atau perlawanan tadi. Perlawanan itu hanya 3 saja yang bisa diajukan. 1, kompetensi. 2, surat dakwaan tidak bisa diterima. Itu misalkan karena terdakwa itu meninggal dan lain sebagainya. Atau surat dakwaan itu harus dibatalkan. Nah, surat dakwaan harus dibatalkan ini memang karena ada permasalahan di dalam dakwaannya. Dan itulah yang dipinta oleh Dr. Tifa ya di dalam eksepsinya. Yang mana itu dikabulkan oleh hakim. Oleh karena itu dakwaannya dikembalikan kepada kepada jaksa penuntut umum. Bagi Pak Leo, tatkala dikembalikan oleh hakim, maka ya sebagaimana diatur tadi di dalam
berapa 76 itu 75 ya, di dalam 75 maka jaksa penuntut umum bisa melakukan dakwaan ulang ke pengadilan negeri. Nah, itulah yang dilakukan sekarang. Jadi bagi Pak Leo yang dilakukan sekarang itu tidak ada permasalahan sama sekali oleh kejaksaan. Karena esensinya yang diberikan oleh Dr. Tifa itu adalah memberikan koreksi terhadap dakwaan. Pak, itu dakwaannya salah, jangan begitu. Begitu ya. Makanya saya bilang kemarin nih, ini akan menarik tanggal 6 Agustus ini apa yang akan didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Dr. Tifa pada akhirnya setelah mendapatkan masukan itu. Ini kan kata Pak Leo kan bukan kuasa hukumnya Dr. Tifa, juga tidak ada kepentingan di dalam membela siapa Roy Suryo misalkan. Nah, ini pendapat netral ya. Dan kita sudah tahu semua bagaimana pendapatnya Abdul Ghafur Sangaji, dan itu bagus sekali pendapatnya karena beliau tidak melihat hanya semata-mata terhadap perkataan hakim, tetapi melihat konstruksi putusan hakim. Nah, itu berbeda. Bang Leo di sini tidak melihat konstruksi putusan hakim, tetapi hanya melihat undang-undang yang ada. Apa perbedaannya? Tidak tahu, nanti akan kita teruskan dulu ya. Kita simak terus nih. Ada beberapa lawyer advokat senior itu yang dia memilih tidak mengajukan, kalau di KUHP lama namanya keberatan itu, di KUHP baru namanya perlawanan. Tujuannya itu apa? Yaitu kalau kita eksepsi juga percuma, tinggal diperbaiki, diajuin lagi ke pengadilan, nggak ada persoalan gitu loh. Makanya kadang ada, ya udah biarin aja, kita masukin dalam pembelaan aja sekalian gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu kira-kira jawaban untuk pertanyaan pertamanya di situ, Sesi. Kan eksepsinya si Dr. Tifa kan dikabulkan nih Bang. Terus tadi Abang menjelaskan berarti surat dakwaan Dr. Tifa ini harus diperbaiki. Nah, aku pengen nanya sih Bang, sebenarnya ada nggak sih Bang jangka waktu untuk perbaikan surat dakwaan tersebut gitu? Jadi kalau sebentar ya, itu bahasanya sebetulnya bukan harus diperbaiki, tetapi punya pilihan untuk memperbaiki, begitu. Tidak harus diperbaiki, tapi punya pilihan untuk diperbaiki. Itu dua perkara yang berbeda ya. Kalau kita melihat hanya kepada undang-undang tadi 75 itu, yang sifatnya dari putusan sela, seperti yang kasusnya Dr. Tifa ini kan tidak dibatasi jangka waktu, mau diajukan kapanpun ya terserah sih penuntut umum. Prinsipnya itu kan, kalau ya kita lihat di KUHP lama maupun di KUHP baru, jangka waktu perbaikan surat dakwaan itu ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan berarti kan registernya nanti dihapus nih, dicoret nih sama pengadilan, dikembalikan. Jaksa mau melimpahkan lagi nih, dia boleh mengirimkan pelimpahan lagi. Nah, nanti ada lagi berlaku jangka waktunya itu ketika sudah dilimpah, maka batas waktu perbaikannya itu selambat-lambatnya itu 7 hari sebelum hari sidang pertama, begitu. Jadi yang dibatasi itu ketika sudah dilimpahkan. Nah, setelah pelimpahan itu ada jangka waktu untuk maksimal perubahan dakwaannya, begitu kira-kiranya. Jadi menurut Abang bisa jadi nggak ya kalau misalnya pada akhirnya sidangnya Dr. Tifa sama Roy Suryo itu berbarengan walaupun tempatnya tuh berbeda? Ya sangat mungkin terjadi, karena itu tadi nggak ada batas waktunya gitu loh. Contoh nih, kalau ternyata jaksanya bilang udah kami butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan, ya nggak ada masalah juga gitu loh. Gitu. Cuman ya jadinya apa yang terkatung-katung itu si Dr. Tifanya, si terdakwanya, nggak ada kepastian ini perkaranya dilimpahkan atau enggak jadinya, gitu loh. Kalau dia tidak kalau sampai tidak diperbaiki atau tidak ada perlawanan begitu ya. Nah, kalau kemarin pada akhirnya dikatakan bahwa Dr. Tifa itu bukan terdakwa, betul berarti. Karena pada akhirnya ini kan ada di kejaksaan nih si putusan itu. Ini kejaksaan mau ngapain nih? Sebelum kita sudah mendapat kepastian ya, tanggal 6 Agustus akan ada persidangan nih. Kepastian dalam jadwal. Diputus batal demi hukum. Maka kan pilihan kembali kepada kejaksaan, kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini apakah dia mau merevisi atau tidak? Menurut undang-undang ya, bukan menurut putusan tuh. Nanti dia diam dulu, tidak ada batas waktu. Nah, selama batas waktu tidak ada dakwaan, maka Dr. Tifa bukan terdakwa. Dan betul memang sekarang Dr. Tifa bukan terdakwa. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk lagi registrasi yang baru, yang mana sudah ada registrasinya itu, yang mana sidangnya juga sudah ditentukan tanggal 6 Agustus, itu lain soal. Nah, sekarang jadi status Dr. Tifa itu apa? Itu pertanyaannya. Ya. Itu pertanyaannya. Karena ini berkaitan dengan apa? Ini perlawanan berkaitan dengan surat dakwaan harus dibatalkan, dan surat dakwaan itu memang betul-betul sudah dibatalkan. Maka Dr. Tifa bukan terdakwa.
Kan begitu konsekuensinya ya. Ini mah konsekuensi logis. Terus kalau masih terdakwa atas apa? Kalau dibatalkan. Nah, kalau dia bukan terdakwa kemudian jaksa penuntut umum itu melakukan registrasi baru, lah kan berarti belum terdakwa nanti mau masuk ke persidangan sebagai apa? Cuman keputusan material belum ada begitu. Nah, nanti katanya sih begitu ya, katanya apabila ini sampai dituntut kembali Dokter Tifa, kemudian Dokter Tifa melakukan eksepsi lagi, eksepsinya ini tidak akan ada putusan. Nanti putusannya di akhir. Nah, ini menarik ya. Jadi apa yang bisa kita kritisi? Dua hal. Satu, proses legalnya, proses legal secara umum ya, tanpa melihat ini kasusnya Dokter Tifa atau bukan. Proses legal ini bermasalah. Kalau bagi saya begitu. Lah kok eksepsi, kemudian diterima putusan dakwaan, kok masih bisa direvisi? Undang-undang dalam hal ini itu melegitimasi hal itu. Itu buat apa? Tadi pada akhirnya kan sia-sia begitu. Pada akhirnya eksepsi yang dilakukan sia-sia. Apabila eksepsi sudah diterapkan, kemudian apabila eksepsi sudah diterima, tapi kemudian kejaksaan masih bisa merevisi itu, buat apa? Pada akhirnya ketidakpastian hukum mendapatkan ruang di dalam undang-undang, dan itu tidak boleh saya kira begitu ya, secara prinsip penegakan hukum. Jadi kalau kita pun melihat, oke lah jangan dilihat Dokter Tifa ini, kita lihat proses persidangannya saja, ini bermasalah undang-undangnya begitu. Lah kok ada eksepsi, tapi kemudian putusan dari eksepsi itu yang mana sangat krusial, tidak berharga, yang menjadikan para lawyer itu tidak mau menempuh jalur eksepsi begitu. Itu kan lucu ya pada akhirnya. Baik, kita teruskan dulu nih. Oke, boleh. Bang, sebenarnya tadi sempat dibahas terkait dengan dakwaan yang dinilai kabur obskur libel tadi kan. Nah, kenapa sih surat dakwaan itu bisa dinilai obskur libel oleh majelis hakim, dan sebenarnya ada nggak sih dampak bagi kredibilitas jaksa dengan adanya hal tersebut? Ya kalau Bagus. dibilang ada apa enggak kredibilitas, mungkin lebih tepatnya bukan kredibilitas ya, lebih kepada profesionalitas lah. Si jaksa itu kan untuk bisa menjadi penuntut umum kan ada surat tugasnya, dan tentu dia sudah melewati pendidikan jaksa terlebih dahulu. Kalau nggak salah pendidikan prajaksa, kalau nggak salah PPJ, ya kan? Ya kalau ketika dia ngajuin dakwaan dan dakwanya dibilang obskur, ya itu kan menjadi catatan buat dia lah. Kok bisa? Dulu sebagai jaksa yang sudah dididik melalui pendidikan prajaksa, tapi dalam menyusun surat dakwaan aja masih Ada kekeliruan. tidak cermat, tidak jelas, ya kan? Karena ya udah ditentukan tadi di pasal 75. Dakwaan itu harus dibatalkan ketika uraian dakwaannya tidak cermat dan tidak jelas kan. Mengenai apa? Mengenai uraian tindak pidananya, tempat kejadiannya, waktu kejadiannya kan itu. Itu yang ketika itu terjadi tidak jelas soal uraian itu, maka konsekuensi hukumnya memang harus dibatalkan. Ya, dan ketika kondisinya seperti itu, ya itu tadi saya bilang berarti ada something wrong yang salah dengan pribadi penuntut umum yang mempersiapkan surat dakwaannya. Itu sih. Ada marga wong di situ, something wrong. Ya, ada something wrong. Jadi setidaknya berarti Dokter Tifa dan tim hukum apa sudah menghancurkan, kalau kita katakan kredibilitas begitu ya. Kalau beliau katakan profesionalitas, ya profesionalisme itu apabila dia tidak dilaksanakan berarti kredibilitasnya hancur. Ya udah, kredibilitas saja kalau bagi saya mah. Jadi Dokter Tifa di sini sudah menghancurkan kredibilitas jaksa. Setidaknya itu, ya, dan itu sudah kita katakan jauh sebelum adanya putusan hakim. Nah, jadi kredibilitas ya, atau profesionalisme lah kita katakan. Oke, profesionalisme. Tetapi kan profesionalisme itu dia berkaitan juga dengan kredibilitasnya. Kalau orang tidak profesional ya kredibilitasnya hancur. Udah jelas itu. Jadi unprofessional behavior dari para penegak hukum ini, satu dari penyidik ya, itu sudah kita katakan sejak awal. Dan itu sudah mendapatkan ketetapan hukum lewat pra peradilannya Roy Suryo tuh. Kemudian kejaksaan itu juga unprofessional. Mereka tidak memiliki profesionalitas, yang mana jelas pasti tidak memiliki kredibilitas. Itu sudah kita katakan dari dulu sebelum adanya putusan hakim. Sekarang sudah ada putusan hakim. Dapatlah putusan memang tidak kredibel ini, tidak profesional, therefore tidak kredibel. Si kejaksaan itu kok bisa, kan begitu. Jadi dalam hal ini ya Dr. Suryo dan ya Dr. Suryo, Roy Suryo juga dokter ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sudah menunjukkan ke hadapan publik, membukakan mata kita lebar-lebar. Hey, bangun Indonesia ini, bangun. Ini
eh apa ya saya katakan, lacutnya kepolisian dan lacutnya kejaksaan ini sedang dibukakan di depan mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat keputusan-keputusan yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Coba. Ya mau gimana? Putusan eksepsi bahwa yang namanya dakwaan itu batal demi hukum itu tidak itu bisa digugat, tapi kejaksaan tidak memilih itu. Makanya kalau misalkan kejaksaan ini menggugat ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, sebetulnya kejaksaan sedang mempertahankan profesionalitas dirinya, sedang mempertahankan kredibilitas dirinya. Tetapi dia tidak mau menempuh jalur itu karena nggak mau capek atau mungkin juga tidak mau ada resiko. Karena kalau masuk ke pengadilan tinggi kemudian ditolak, resikonya ini tidak akan masuk kepada pokok perkara. Ya, yang jelas kalau saya mau melihat begitu ya, kalau Indonesia ini memang mau maju, kalau Indonesia mau maju, ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita bangsa Indonesia bahwa lacutnya yang sudah menjadi pembicaraan publik begitu ya dari dulu, lacutnya kepolisian, lacutnya kejaksaan itu sedang dipertontonkan di hadapan mata kita. Nah makanya kalau ini tidak menjadi perhatian para mahasiswa begitu ya sebagai agen perubahan yang katanya demikian, saya menjadi bingung. Terus ya siapa tuh para kiai nggak bakalan ngerti permasalahan-permasalahan kayak gini. Ya kurangnya santri kiai di kita itu, mereka itu terlalu apa ya, ini kekurangan kelebihan sih. Cuma saya lihat dari segi kekurangannya saja. Kekurangannya itu mereka tidak menapak di bumi begitu. Jadi belajarnya fikih terus padahal kita bukan negara Islam. Dan itu tidak mutlak kekurangan loh ya. Hanya untuk bernegara secara negara Indonesia seperti ini, terus para kiai itu tidak memiliki peran sama sekali di dalam penegakan hukum atau misalkan di dalam sosial negara Indonesia. Kemudian ya di mana dijadikan panutannya para kiai itu pada akhirnya. Ya, pada akhirnya kan hanya menjadi panutan di dalam pesantren saja, tidak menjadi panutan di dalam sebuah bangsa yang besar begitu. Nah, jadi kalau misalkan mahasiswa diam, kemudian para kiai diam, nah terus ya, yang mau peduli terhadap hukum Indonesia ini siapa? Ya, minimalnya kalau Anda menonton video ini berarti Anda punya kepedulian hukum yang sangat besar terhadap negara Indonesia, dan kita tidak bisa apa-apa karena dalam hal ini kita itu ya politisi ya bukan. Kemudian punya kekuatan massa juga ya, kalaupun ada terbatas begitu. Ya apa ya, berdoa saja sudah, doakan ya, doakan mudah-mudahan para termul ini habis binasa. Dan yang membuat peraturan-peraturan yang tidak jelas seperti ini mudah-mudahan binasa juga. Ya, supaya apa? Ya supaya kita itu punya secerca harapan ke depan. Dan ini sebetulnya perbincangannya masih sangat lama dan sangat layak untuk diperhatikan, untuk ditonton. Silahkan langsung ke channelnya sendiri, Sky Law Firm ya. Itu nanti kalau saya tidak lupa akan saya tuliskan di bawah sumber videonya. Demikian, mudah-mudahan termul cepat binasa. Nah, untuk Anda yang bukan termul, sehat-sehat, lancar semua urusan, diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi jodoh ya, diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keemasan Indonesia. Kita mau tahu ini bagaimana Indonesia itu yang digadang-gadang sebagai sebuah bangsa yang besar bisa mencapai goal, tujuan yang sudah terlalu banyak disalib oleh negara yang lain. Demikian untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.